Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Aldiani Lisa Buntu dengan NIM 19145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai epidemiologi keracunan. Definisi keracunan makanan. Keracunan makanan adalah penyakit yang berlaku akibat memakan makanan yang tercemar. Makanan dikatakan tercemar jika ia mengandung sesuatu benda atau bahan yang tidak seharusnya berada di dalamnya. Keracunan makanan merupakan sejenis gastroenteritis yang disebabkan oleh makanan yang telah dicemari racun, biasanya bakteri. Bergantung kepada jenis racun, kekejangan abdomen, demam, muntah, dan akan berlaku dalam waktu 3 hingga 24 jam. Jika makanan telah dicemari bakteri, bakteri akan menghasilkan racun yang dikenali sebagai toksin. Toksin memberikan kesan langsung pada lapisan usus dan menyebabkan peradangan. Selanjutnya, jenis pencemaran makanan biologikal atau bakteri. Keracunan makanan kaleng. Kaleng saat ini berbagai jenis bahan makanan. Kaleng semakin banyak kita jumpai, baik sayuran, daging, sarden, dan sebagainya. Proses pengalengan yang kurang sempurna dapat merangsang timbulnya bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini senang tumbuh di tempat tanpa udara dan akan mengeluarkan racun yang bisa merusak syaraf jika sampai tertelan. Yang kedua, tercemar zat kimia sayuran dan buah-buahan. Biasanya telah dicemari oleh zat kimia baik sebagai pengawet maupun racun pembasmi hama yang sering digunakan petani sebelum dipanen. Zat-zat kimia ini bisa berupa arsen, timah hitam, atau zat-zat yang bisa menyebabkan keracunan. Yang ketiga, racun alam. Ada beberapa jenis bahan makanan baik dari hewan maupun tumbuhan sudah mengandung zat beracun secara alami. Satu tumbuhan yang sering menyebabkan keracunan adalah jamur. Penyebab keracunan makanan yang pertama, Clostridium botulinum bakteri. Clostridium botulinum menghasilkan racun yang mencegah transmisi inflamasi saraf ke otot. Yang selanjutnya, Salmonella Gaster. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini adalah demam tifoid. Selanjutnya, giardiasi. Giardiasi disebabkan oleh Protozoa Giardia lambelia terdapat dalam saluran usus dan tinja manusia. Selanjutnya, sigeliosis atau disenteri disebabkan oleh bakteri Shigella. Tanda-tanda bermula dalam waktu 1-7 jam setelah makan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya keracunan makanan. Yang pertama, masalah kebersihan dan proses mengolah makanan yang tidak higienis. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, pengelolaan makanan. Yang keempat, penyimpanan makanan masak. Yang kelima, pengangkutan makanan. Dan yang keenam, penyajian makanan. Adapun tanda-tanda dan gejala keracunan makanan. Yang pertama, kekejangan otot, demam, sering buang air besar hingga cair, dan mungkin disertai darah, nanah atau mukus. Yang keempat, otot lemah dan badan terasa seram, sejuk. Yang kelima, lesu dan muntah. Keenam, mulas dan sakit perut. Yang ketujuh, demam dan dehidrasi. Yang kedelapan, diare. Dan yang kesembilan, hilang selera makanan. Selanjutnya, penanggulangan dan pencegahan keracunan makanan. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan untuk menangani kasus keracunan makanan. Yang pertama, pemberian obat anti muntah dan diare. Yang kedua, bila terjadi demam dapat juga diberikan obat penurunan panas. Yang ketiga, antibiotik jarang diberikan untuk kasus keracunan makanan karena pada beberapa kasus pemberian antibiotik dapat memperburuk keadaan. Hanya pada kasus tertentu yang spesifik antibiotik diberikan untuk memperpendek waktu penyembuhan. Yang keempat, bila mengalami keracunan makanan karena jamur atau bahan kimia tertentu, pestisida, penanganan harus segera dilakukan, termasuk diantaranya pemberian cairan infus, pemberian penangkal racun seperti misalnya karbon aktif. Selanjutnya, pencegahan keracunan makanan. Langkah-langkah mencegah keracunan makanan menurut WHO yaitu yang pertama, cuci tangan bersih-bersih sebelum mengelola makanan, menghindari kontak antara bahan mentah dan
makanan matang karena makanan matang yang aman dapat menjadi tercemar lewat kontak dengan bahan makan mentah. Yang keempat, makan makanan yang dimasak segera. Yang kelima, jika makanan dingin pada suhu ruang maka mikroba dapat berkembang biak. Yang keenam, penyimpanan makanan yang sudah dimasak dengan hati-hati karena makanan yang disiapkan lebih cepat atau sisa harus disimpan baik dalam keadaan panas atau dingin. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan